Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasul Muslim, ya Rasulullah rahimahullah, wa nabi radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza kunta tashhadu wajhaka ansif, wa imam al-mufaddal ansikum wasma'u rahimahullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari
kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat diberi umur panjang, nikmat kebahagiaan dalam keluarga, nikmat diberi anak yang soleh soleha, dan terutama nikmat iman dan Islam. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man 'atallaha biqalbin salim. Yaum, pada suatu hari kata Allah, tepatnya hari kiamat. La yanfa', tidak ada lagi manfaat. Apanya? Malun, harta kekayaan kita, wala banun, dan juga anak-anak kita tidak akan lagi bermanfaat tatkala hari kiamat. Illa, kecuali kata Allah, man atallah, barang siapa yang menghadap kepada Allah, sowan kepada Allah, berjumpa dengan Allah dengan membawa biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang tenang, dengan hati yang damai. Kalau kita melihat dari ayat ini, ma'asyiral muslimin, sebetulnya yang Allah lihat adalah hati kita. Sebetulnya yang Allah perhatikan adalah hati kita, ma'asyiral muslimin. Apapun amal ibadah kita, yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya kata Allah tidak melihat, Allah tidak memperhatikan terlalu detail ila suwarikum, apa yang tampak pada fisik kalian, ketampanan kalian, kecantikan kalian, kegagahan kalian. Allah tidak lihat itu. Dan juga Allah tidak perhatikan amwalikum, harta kalian, banyaknya harta kalian, banyaknya harta yang kalian miliki. Allah tidak perhatikan itu. Walakin yandur, melainkan yang Allah perhatikan adalah ila qulubikum, adalah hati kalian, hati kita semuanya, wa a'malikum, dan amal perbuatan kita semuanya. Apakah sama antara hati dengan perbuatan yang kita lakukan? Ma'asyiral muslimin, berkaitan dengan qalbun salim, berkaitan dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang tenang tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapakah orang yang dapat sowan kepada Allah? Siapakah orang yang dapat berjumpa kepada Allah, datang kepada Allah dengan membawa hati qalbun salim? Dan bagaimana caranya agar hati kita menjadi qalbun salim, hati yang tenang, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang bahagia, hati yang sejahtera? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjawab, ma'asyiral muslimin,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itulah jawaban Allah Subhanahu wa taala. Ternyata masyarul muslimin, orang yang mempunyai hati yang selamat, orang yang mempunyai hati yang tenang, orang yang mempunyai hati yang damai, ternyata orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tatma'innu qulubuhum, dan mereka membuat tenang hatinya, membuat damai hatinya dengan cara bidzikrillah, dengan cara berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dan ingat, hanya dengan mengingat Allah lah maka hati kita akan menjadi damai, maka hati kita akan menjadi tenang, maka hati kita akan menjadi selamat, maka hati kita akan menjadi bahagia di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan hati kita, kedamaian hati kita harus kita perjuangkan. Harus kita bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala memberi jalannya, memberi petunjuknya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ternyata masyarul muslimin, orang yang ditenangkan hatinya oleh Allah, orang yang dimenangkan oleh Allah, orang yang didamaikan oleh Allah, orang yang disukseskan oleh Allah, orang yang dibahagiakan hidupnya oleh Allah, ternyata sekali lagi adalah orang-orang yang beriman, masyarul muslimin. Wahajaru, orang yang beriman itu harus berhijrah. Kalau kita dalam kehidupan ini belum bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup, kalau kita dalam kehidupan ini belum bisa hati kita menjadi tenang, belum bisa hati kita menjadi damai, belum pernah merasakan kebahagiaan, berhijrahlah kuncinya, masyarul muslimin. Hijrah di sini maknanya al-hijratu minal maksiat ila taatillah. Hijrah di sini perpindahan dari kebiasaan, dari perbuatan, dari tempat yang mengandung kemaksiatan ila taatillah, menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasang niat sungguh-sungguh untuk berhijrah agar kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Wajahatu fi sabilillah. Kita harus bersungguh-sungguh, kita harus berjihad di jalan Allah. Kita harus mencari keridhaan Allah. Bukan hanya kita berniat saja, tapi kita harus mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Bi amwalihim, dengan jihad harta kita, dengan kita berinfak sedekah bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi lembaga-lembaga yang membutuhkan, bagi orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim, kaum duafa. Berjuanglah kita, berjihadlah kita agar kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjihad dengan harta kita. Dan yang kedua, masyarul muslimin, kita harus berjihad di anfusihim, dengan jiwa raga kita. Kalau kita punya pemikiran berinfak sedekah melalui pemikiran kita, kalau kita punya tenaga, bersedekahlah dengan tenaga kita.
Kalau kita hanya bisa berdoa, bersedekahlah dengan doa-doa kebaikan kita. Bi amwalihim wa anfusihim. Kita harus berjihad, berkorban dengan harta dan jiwa raga kita. Kalau kita bisa melakukan itu semua, masyarul muslimin, apa yang Allah berikan? A'dhamu darajatan indallah, kemuliaan derajat di sisi Allah, yaitu kita dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasang niat untuk berhijrah, kemudian dengan niat yang sungguh-sungguh kita aplikasikan dalam kehidupan kita dengan berjihad dengan harta kita, dengan berjihad dengan jiwa raga kita. Kalau kita mendengar kata jihad, jihad batin, jihad ruhani adalah lebih berat daripada jihad secara fisik, masyarul muslimin. Pernah dikisahkan pada suatu hari setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW pulang dari perang Badar, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar. Kaget para sahabat. Apa kata baginda Rasulullah? Kita baru kembali, kita baru datang dari jihad yang kecil dan akan menuju kepada jihad yang besar. Perang Badar yang musuhnya 3 kali lipat, kualitas musuhnya 3 kali lipat, dianggap kecil oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Menuju kepada jihad yang akbar, jihad yang besar. Kaget para sahabat. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan jihad besar itu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan perang akbar itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, jihadul qalbi atau jihadun nafsi. Yang pertama adalah jihad membersihkan hati kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Itulah yang dinamakan jihad akbar menurut pandangan Rasulullah Muhammad SAW. Masyarul muslimin, kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berjihad. Kita harus berjihad dengan harta kita dan juga dengan jiwa raga kita. Semoga kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, muslimin muslimat diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan untuk meraih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga saudara-saudara kita yang berada di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada mereka, memberi kemenangan kepada saudara-saudara seiman, seislam yang berada, yang berjihad di Palestina. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita ingin hidup kita dibahagiakan oleh Allah, kuncinya adalah keimanan kita yang ada di dalam hati. Amal apapun, amal soleh apapun yang kita lakukan, landasi semua itu dengan keimanan yang ada di dalam hati kita. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, semua itu dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kehidupannya, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sakinah, kehidupan yang damai, hati yang tenang, hati yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah jadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.